hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau latihan lagu dulu ya. Ini lagu penutup kita, judulnya Hosana untuk Raja Damai. Ayo Bang Deas. Hosana untuk Raja Damai yang adil dan jaya. Bersoraklah hai putri Sion, Rajamu telah datang. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Oke, karena kita kembali yuk menyapa adik-adik sekali lagi. 1, 2, selamat hari Minggu adik-adik. Pastinya sehat selalu ya yang adik-adik yang ada di rumah. Iya Kak Jelita, tentunya mereka dalam keadaan sehat ya Kak Jelita ya. Oke, Hari Minggu ini tanggal 29 November tahun 2020 kita akan ada apa aja Kak Jelita hari Minggu ini? iya, yang pertama pastinya tema kita adalah siapa itu Raja Damai. Oh iya ya Kak Iya, Jelita ya. Berarti hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Terus ada apa lagi Kak Hana? Ada nyanyi Oke. dan gak ada kalah serunya loh Kak Jelita, yaitu ada kreativitas. Oke, Kak Hana, Kak Jelita punya pantun nih buat adik-adik yang ada di rumah. Yuk dengerin ya. Oke, buah manggis, buah delima. Hari ini ibadahnya ditemani oleh Kak Hana dan Kak Jelita. Yeay. Sekarang masih bulan November yang ceria. Dan kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Kak Hana, tahu nggak Advent itu apa sih? Minggu Advent itu adalah minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus. Oh begitu. Berarti kita harus menantikannya dengan ceria dan gembira ya Kak Hana. Wah, Berarti muka kita harus berseri-seri ya Kak wah, Jelita. betul sekali. Oh iya Kak Hana, sesuai dengan lagu kita nih yang judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi judul lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk Bang Deas. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik semuanya, mari kita persiapkan Alkitab kita. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik semua, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita membaca firman Tuhan. Inang Pendeta akan membaca, adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, apa kabarnya sampai dengan hari ini? Pastinya adik-adik semua masih tetap semangat dan selalu rindu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, tidak terasa ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Nah, setelah minggu-minggu Advent kita akan merayakan Natal ya. Jadi sebelum kita merayakan Natal, kita memasuki minggu-minggu Advent di mana kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Nah, pastinya Yesus Kristus itu kan sudah lahir. Nah, itu yang akan kita peringati kembali nanti dalam perayaan Natal. Lalu sekarang kita menantikan apa, Inang Pendeta? Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Lalu apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Nah, firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3 memberitahukan kepada kita tentang Tuhan, Raja damai yang akan datang itu. Nah, kalau kita mengingat siapa itu Nabi Yesaya,
Yesaya itu adalah salah satu nabi besar di tengah-tengah umat Israel yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar pengharapan ke tengah-tengah umat Israel yang kala itu memang mereka sedang mengalami tekanan, sedang bergumul, sedang menderita, sedang sakit, sedang terpuruk. Nah, lalu Tuhan pakai Yesaya untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka bahwa, hai kamu umat Israel, kamu tidak akan selamanya menderita, kamu tidak akan selamanya menangis, kamu tidak akan selamanya terpuruk, tapi akan datang waktunya kamu akan bergembira, kamu akan bersukacita, akan datang waktunya bahwa kamu akan menerima, menyambut kedatangan seseorang yang akan membawa damai untuk kamu. Nah, ini juga menjadi seruan bagi kita bahwa Tuhan melalui Nabi Yesaya menyuarakan kepada kita bahwa Raja Damai itu akan datang untuk membebaskan kita, untuk membawa kita kepada sukacita, kegembiraan, keceriaan di dalam kehidupan kita ini. Nah, pastinya banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita lelah atau capek, banyak hal yang membuat kita pusing, banyak hal yang membuat kita juga aduh bagaimana ini ya kehidupan kita nantinya, bagaimana aku esok, bagaimana aku tahun depan. Nah, untuk itulah ternyata memang kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut karena Raja, Sang Raja itu, Tuhan itu akan datang kepada kita membawa damai. Supaya tadinya hati kita yang gelisah menjadi damai, hati kita yang takut menjadi damai, hati kita yang was-was menjadi damai. Karena apa? Karena memang Tuhan kita itu, Raja Damai itu pasti akan datang. Jadi tidak ada keraguan-raguan di sana. Raja Damai itu akan datang. Nah, lalu kehadiran Raja Damai itu untuk apa? Nah, kalau kitab Yesaya yang sudah kita baca hari ini sangat jelas mengatakan kepada kita kehadiran Tuhan, kehadiran Sang Raja Damai itu sesungguhnya membawa dampak, membawa pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan umat percaya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah tadi dikatakan di sana bahwa Dia akan datang dengan penuh roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, jadi memang Dia seorang raja yang hadir penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan pengertian, penuh dengan hikmat. Jadi ketika orang melihat, ketika orang mendengar, maka orang-orang akan merasa damai, orang-orang akan merasa sukacita. Sebab dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan itulah dia akan memberitakan, dia akan menyampaikan pengharapan itu, dia akan menyembuhkan, dia akan mengajar, dia akan memberikan sesuatu yang memang sudah lama dirindukan oleh umat manusia, sudah lama kita nanti-nantikan, kita rindukan dalam kehidupan kita ini. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Lalu kemudian dia tidak menghakimi, raja itu tidak menghakimi dengan sembarangan, ya, tidak menghakimi, tidak menghukum juga dengan sembarangan. Jadi memang benar-benar seorang raja yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita semua anak-anak sekolah minggu bagaimana tadi
seorang raja damai yang akan datang itu adalah seorang yang penuh keperkasaan, seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana, seorang yang membawa kabar sukacita. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Nah, sekarang kan persoalannya bagaimana kita menyambutnya? Ya, dia akan datang. So, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan kita, Sang Raja Damai itu? Kalau dia datang membawa damai, maka kita juga harus bisa menjadi anak-anak yang membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Membawa damai, ya. Jadi kalau di rumah itu berdamailah dengan seisi rumah, berdamai dengan mama dan papa, berdamai dengan saudara. Jangan kerjaannya berantem melulu, ya kan? Jangan kerjaannya usil melulu. Jangan kerjaannya sirik melulu sama adiknya, sama temannya atau sama siapa. Tapi kita harus bisa berdamai, ya. Kita harus bisa saling menyapa, kita harus bisa saling tegur, kita harus bisa saling mengasihi. Kalau kita mengasihinya pasti kita bisa akan hidup berdamai dengan dia atau dengan mama dan papa atau dengan adik-adik atau dengan saudara atau dengan siapa saja dalam kehidupan kita ini. Jadi sekarang kita harus berusaha belajar untuk menahan diri, belajar untuk selalu mengenal Tuhan, belajar untuk selalu hormat, belajar untuk selalu mengasihi, mencintai, menyayangi, belajar untuk selalu rendah hati dalam kehidupan kita ini. Nah, supaya nanti ketika kita memiliki sikap yang demikian, maka ketika Raja Damai itu datang, kita juga sudah dalam keadaan damai. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi ketamakan, tidak ada lagi kesombongan, tapi semuanya sudah digantikan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lalu bagaimana kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan? Adik-adik harus lebih banyak mengenal Tuhan. Adik-adik harus lebih banyak berbicara dengan Tuhan. Adik-adik harus lebih banyak bersekutu, beribadah, berdoa, bernyanyi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu caranya supaya kita juga mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita ini. Lalu ketika kita lebih banyak mengenal Tuhan, lebih sering bergaul dengan Tuhan, lebih sering bersekutu dengan Tuhan, lebih sering berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita akan dituntun, diajari, dibimbing bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan juga yang harus memiliki damai sejahtera bagi kita. Nah, adik-adik semuanya, di minggu Advent yang pertama ini, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, mari sungguh-sungguh mempersiapkan pikiran kita, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan apapun seluruh kehidupan kita ini, supaya lewat kehadiran kita, kita bersuka cita, orang lain juga bersuka cita. Kita damai, orang lain juga merasakan damai yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan mengikuti. Oh iya, hari ini kita akan ada kreativitas bersama dengan Kak Hana dan Kak Jelita. Kalau tidak salah ya, mereka akan menuntun adik-adik membuat mahkota raja. Nah, adik-adik semua silakan ya mengikuti kreativitas kita untuk hari ini. Adik, kita masuklah di kegiatan aktivitas kelas kita hari ini. Kak Jelita, kita tadi Inang udah bilang ya Kak Jelita ya, kita mau bikin mahkota. Mahkota seperti yang kita kenakan ya. Nah, jadi nanti mahkotanya bisa lebih cantik nih yang dibuat oleh adik-adik. Tapi kreativitas ini untuk kelas berapa aja ya Kak? Kreativitas ini untuk kelas TKA, TKB 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Jadi aktivitas ini untuk semua kelas Kak Jelita. Wah, seru sekali.
Nah, kalau begitu bahan-bahannya apa nih Kak yang perlu disiapkan oleh adik-adik yang ada di rumah? Bahan-bahan yang diperlukan tentunya kertas karton. Yang Oke. kedua ada gunting, Oke. ada lem. Spidol ya Kak atau Iya pensil benar cat? sekali. Jadi sebelum membuat adik-adik buat polanya dulu Kak Jelita. Oke. Polanya boleh dicari, di googling atau digambar ya Kak Hana ya? Benar sekali. Oke. Kemudian cara buatnya gimana nih Kak? Supaya adik-adik yang di rumah bisa membuat mahkotanya dengan lebih bagus nih. Adik-adik kan tadi sudah cari polanya nih, lalu digunting. Nah nanti dihias nih seperti yang Kak Hana dan Kak Jelita pakai nih Kak. Oke, berarti digunting dulu ya Kak polanya, terus ditempel ya Kak di kartonnya ya, di Benar karton sekali. atau kertas susu atau kardus juga boleh ya adik-adik. Terus diapain lagi Kak? Setelah itu, nah adik-adik boleh hias secantik mungkin, lalu ditulis namanya adik-adik Kak. Oke, jadi nanti mahkotanya udah atas nama masing-masing ya. Oke, terus gimana Kak? Setelah aktivitasnya selesai, adik-adik boleh share di grup kelas masing-masing. Oke adik-adik, kita tunggu ya kreativitasnya. Pastinya adik-adik akan membuatnya lebih bagus. Dan jangan lupa mahkotanya dipakai di atas kepala adik-adik dan difoto lalu di-share di grup kelas masing-masing. Kakak-kakak GSM nunggu ya hasil kreativitasnya. Selamat mencoba, berkreativitas. Hari ini kita sudah belajar membuat kreativitas dan terlebih lagi kita sudah dengar-dengar dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua silakan membuat kreativitasnya dan dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nah, sekarang kita mau berdoa, mari lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Biarlah Engkau kiranya yang memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada saat ini dan yang akan beribadah nantinya. Biarlah mereka selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, agar iman percaya mereka bertumbuh dari hari ke sehari. Ajarkanlah kami juga terlebih adik-adik sekolah minggu untuk selalu mempersiapkan diri mereka terlebih dalam masa-masa penantian kami akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Supaya kami semuanya bersama dengan anak-anak Tuhan selalu dalam kerendahan hati, selalu hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, hormat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang patuh, menjadi anak-anak yang rajin, dan masih banyak hal lain lagi yang boleh kami lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan. Kami tidak akan mampu melakukannya jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Oleh karena itu, selalulah tinggal dalam hati dan pikiran kami, agar kami selalu dituntun, dibimbing, diarahkan, untuk bisa menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan dan juga kesukaan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami supaya kami semakin layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Adik-adik, sampailah kita di ucapan selamat ulang tahun. Hari ini yang berulang tahun dari tanggal 23 November sampai dengan tanggal 29 November tahun 2020 ada 3 orang nih, Inang Pendeta dan Kak Jelita. Nah, yang pertama dari TKA yaitu ada Edgar Carlo Maruli Silitonga, yang kedua ada Joel Situmorang dari TKB, dan yang ketiga ada Airin
dari kelas 1-2. Oke. Oke. Ada 3 orang. Benar sekali Inang. Yeay. Ye. Oke, berarti adik-adik yang tahun nanti akan dapat hadiah. Nanti akan adik-adik boleh ambil di gereja nanti ketika sudah ibadah di gereja lagi ya. Gitu. Ya, oke. Nah, terus ngapain nih Kak? Berarti sekarang kita mau nyanyi Inang buat adik-adik kita yang berulang tahun. Ucapin selamat ulang tahun dulu dong. Oh Iya benar Inang. Nah adik-adik semua yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, Inang Pendeta, Kak Jelita, Kak Hana, dan semua pengurus sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah sekarang kita baru nyanyi. Benar sekali Inang. Ya. Oke Bang Deas, kita nyanyi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Edgar, padamu Joel, padamu Merian, selamat ulang tahun. Sebelum kita menutup kegiatan sekolah minggu kita hari ini, kita ada pengumuman nih Kak Jelita. Oke. Apa ya kira-kira pengumumannya Kak Jelita? Oke, yang pastinya untuk Natal kita ya Kak. Jadi yang pertama kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggu online tanggal 5 Desember ya kakak-kakak untuk kelas kecil yaitu kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2. Nah ibadah Natalnya akan kita mulai jam 5. Gitu. Yang kedua apa nih Kak? Oke, yang kedua nih Kak Jelita pengumumannya Natal Sekolah Minggu untuk kelas besar itu pada tanggal 12 Desember tahun 2020. Tetap jamnya ya adik-adik jam 5 sore. Tapi ada syaratnya loh Kak Jelita, ada tata tertibnya. Oke, apa itu Kak Hana? Tata tertibnya adik-adik harus mengikutinya di rumah masing-masing. Yang kedua, adik-adik harus mengikutinya dengan tertib di rumah masing-masing. Wah, oke. Berarti adik-adik harus tetap stay ya Kak Benar selama sekali mengikuti Kak Natalnya Jelita. dari awal sampai akhir. Iya, nggak boleh jalan-jalan juga loh Kak Jelita. Dan pastinya boleh ditemani papa dan mama. Terus ada lagi Kak. Iya, ini juga Kak Jelita nggak boleh sambil makan loh ngikutin kegiatan Natalnya. Betul sekali. Dan tetap menggunakan kostum Natal ya, pakaian Natal, seragam Natal gitu. Dan nanti adik-adik boleh berfoto gitu. Dan Berarti sambil mereka mengikuti live streamingnya mereka foto ya Kak ya? betul Oke. sekali. Nanti dikirim di grup juga kali ya Kak? Betul. Aduh, oke deh. Oke, begitu ya adik-adik pengumuman kita di minggu ini. Oke, kita akan memasuki lagu penutup yang tadi kita sudah persiapkan Kak Jelita. Oke. Judulnya Hosana untuk Raja Damai. Ayo Bang Deas. Hosana untuk Raja Damai yang adil
sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Hosana untuk Raja damai yang datang di dunia. Rendah hati dan lemah lembut yang turun dari sorga. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Ya, adik-adik, kita akan memasuki doa penutup yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, sudah kreativitas, sudah bernyanyi juga, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau Allah dalam surga yang selalu setia memelihara kehidupan kami, menyertai kami hari lepas hari, meskipun kami masih harus tetap di rumah oleh karena keadaan bangsa dan negara kami yang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kami percaya apapun yang terjadi yang kami hadapi saat ini tidak akan menghalangi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau tidak henti-hentinya menerangi kami semuanya, hati dan pikiran kami, lewat kabar sukacita yang selalu kami dengarkan, yang selalu kami ikuti setiap hari minggunya. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang selalu kami dengarkan boleh menguatkan kami, memberikan kami pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktu Tuhan. Sehingga kami kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan untuk saat ini dalam pergumulan yang kami hadapi bersama saat ini, biarlah tangan Tuhan yang selalu terulur kepada kami semuanya, menjagai kami setiap saat sehingga kami boleh tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami. Engkau juga yang memberkati anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan tambahkan umur yang panjang kepada mereka. Dan kami tetap memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, dan juga memberikan hikmat bijaksana, kepintaran yang daripada Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang selalu taat, tunduk, dan berguna di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama mereka.
Kami juga tidak lupa mendoakan semua anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi akan mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Bapa dalam surga, biar Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada adik-adik kami supaya mereka semua boleh mengikuti ujian tepat pada waktunya yang diberikan oleh guru-guru pengajar mereka kepada mereka semuanya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mendampingi mereka untuk kembali mengingatkan setiap pembelajaran yang sudah mereka terima selama ini, walaupun mereka belajar di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu memberikan roh kepintaran kepada mereka masing-masing agar mereka bisa menyelesaikan setiap soal, setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru mereka kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga mendoakan semua orang tua dari adik-adik kami, biarlah mereka tetap menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak mereka, yang selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh adik-adik kami, terlebih dalam belajar akan firman Tuhan. Orang tua kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik-adik sekolah minggu kami untuk selalu mau beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau mendoakan, biarlah kiranya juga Engkau yang memberkati kami semuanya, mulai dari Dewan Sekolah Minggu, pengurus sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan sampai kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhanlah yang selalu menaungi kami dari pagi, siang, sampai malam, hari-hari kehidupan kami ini. Berilah kami pengampunan dosa agar kami semakin layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran akan firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kak Jelita dan Kak Hana tetap berpesan kepada adik-adik semuanya. Tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah saja. Bye. Thank you.